online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 380467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80009403900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, sarjana pendidikan Kristen anak usia dini, membuka program studi S2 untuk magister teologi dan magister pendidikan agama Kristen, membuka program studi S3 untuk doktor teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on-call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih klinik rumah sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari.
Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan.
Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau ada orang atau keluarga saudara di kiri kanan, katakan salam, Allah itu baik, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan kita yang baik, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sambil bertepuk tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku
biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan, mengangkat suara, menari, melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, dia sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai memuji kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan menguatkan kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir,
seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Biar musik saja, oh la 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 la, ya la la la. Sembah Tuhan. Mari buka tangan saudara, sembah Tuhan. Secara labaya, alami hadiratnya, rasakan Dia menjamah saudara. Oh la la ba, secara la 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 ba, la la ba, la la ba, la la la, oh la la ba, ya la 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 ba, la la ba, la la ba, la la. Secara la la ba, ya la 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 ba, 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 la la ba. Haleluya. Jamah kami, lawat kami dalam hadirat. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, biarlah kuasa hadirat-Mu bekerja menyembuhkan. Kalau ada yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadirat-Mu segala beban kami diangkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir seperti sungai, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat di mana kami menyembah, berdoa, beribadah. Oh la la ya la 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 ya la 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 ya la la la, oh la 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 la. Haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau. Oh, ralaba, tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan, yang mengerti keadaan kami, yang memahami situasi yang sedang kami alami. Oh, ralaba ya ralaba, 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 syada ralaba, 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 ralaba. Mari terus sembah Tuhan. Syada ralaba, ralaba. Oh Jesus, we worship. Oh, your healing come. Oh, your miracle come. Your blessing come. Flow from heaven. Haleluya. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia. Ya la 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 la. Oh la la ba ya la la ba syara la ba la la ba la la ba. Tuhan angkat segala beban. Tuhan angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan berikan semangat baru kepada yang putus asa dan yang kehilangan pengharapan. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun
seperti Kau. Mari buka tangan saudara. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biarlah kesembuhan mengalir di rumah-rumah kami. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tempat di mana kami sedang ibadah hari ini. Kau yang menolong yang susah, menghibur yang menderita, menguatkan yang lemah, Tuhan. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan. Haleluya, haleluya. Kalau kau ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Oh, sembah Tuhan. Mari alami kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah, ruangan, tempat di mana kami saat ini sedang berdoa dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau melawat kami semua, umat-Mu. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Di hari Selasa ada doa terobosan. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa online jam 10 pagi dan doa ini disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh
Ibadah Hari Raya Minggu gereja kita tetap diadakan secara online sebanyak 3 kali, pada pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Nelson Lumban Raja dengan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Agustus 2021 di GBI My Home Rawasari. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Harry Henhen dengan Saudari Jessica Fani pada tanggal 26 September 2021 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Terima kasih Bapak yang baik, bersegala kebakan Tuhan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami membawa doa kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami merasakan kuasa hadirat Tuhan. Bapa, dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami. Shalom Indonesia, diberkatlah bangsa kami Tuhan, dimulai dari Sabang sampai Merauke. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Indonesia menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini yang terjadi atas bangsa Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan di saat Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi bagi bangsa kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati Tuhan, terkhususnya pemimpin bagi bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Engkau mampukan mereka Tuhan untuk bisa memimpin bangsa kami Bapa, supaya kemuliaan Tuhan terjadi bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan seluruh aparat keamanan Tuhan, pakai setiap pribadi lepas pribadi untuk membawa bangsa Indonesia Tuhan semakin maju Bapak, semakin adil Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati generasi-generasi kami Tuhan yang mengalami pandemi saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik dalam kena sakit COVID Tuhan atau krisis ekonomi Bapak, biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan bagi setiap pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan bersegala kebaikan Tuhan. Kami terus menopang Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan atas bangsa kami Tuhan. Dominasi apapun yang Tuhan percayakan, biarlah terjadi kegerakan Pentakosta Tuhan. Biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran atas gerejamu Tuhan. Pakai gerejamu Bapak yang baik, ada kesatuan hati, ada keunitian bagi gereja Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus menopang Tuhan, melepaskan berkat-Mu atas gereja-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dimulai dari hamba-Mu Pak Niko Tuhan beserta wakilnya, bahkan hamba-Mu Pak Johan Tuhan, bahkan hamba-Mu Pak Irwan Bapak yang baik, sebagai gembala sidang yang kami kasih di tempat ini, beserta wakilnya Pak Anen Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Engkau yang memilih mereka Bapa, Engkau menjadikan mereka Tuhan menjadi berkat Bapak yang baik, dimanapun mereka melayani. Biarlah terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa Tuhan, bahkan jiwa-jiwa Bapa. Kami percaya di saat Tuhan memilih mereka menjadi pemimpin, Tuhan yang terus memakai mereka Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat kuasa Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan ada
keselamatan bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, sukacita damai sejahtera bagi setiap pribadi mereka. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, apapun yang disampaikannya, biarlah semuanya berasal dari pribadi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap perkataan mereka Tuhan. Engkau mendahulukan setiap perkataannya Tuhan. Bahkan setiap telinga yang mendengarkan Engkau Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Saya akan menyampaikan firman dengan judul komunikasi dalam keluarga. Efesus 4 ayat 29-32 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara sekalian, ada 3 hal perihal komunikasi yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang mengejutkan, seorang terkaya di dunia, Bill Gates, bercerai dengan istrinya Melinda, walaupun mereka sudah menikah selama 27 tahun. Tetapi sebetulnya hal semacam ini sangat banyak terjadi di dunia. Cuma karena Bill dan Melinda Gates itu kaya raya, jadi dunia seperti tersentak. Iblis sedang berusaha menghancurkan banyak rumah tangga. Angka perceraian di mana-mana makin hari makin meningkat. Dan saudara tahu apa ciri yang umum yang terjadi dalam sebuah keluarga yang akhirnya berujung dengan perceraian? Tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara mereka. Kalau ngomong sudah nggak nyambung. Ngomong lama akhirnya berantem, cekcok. Atau kalau mereka ingin mempertahankan pernikahan, jadi diem-dieman, membisu.
Atau kalau mau bicara, bicara lewat anak. Ya. Anak ngomong sama papa, papa ngomong sama anak, baru disampaikan ke mama. Atau mungkin ngomong lewat pembantu, wah ini lebih parah. Atau mungkin ngomong lewat kertas ya. Kalau ngomong sesuatu nulis atau pakai chat. Tapi kalau berhadapan-hadapan malas untuk berbicara. Saya percaya bahwa kurang komunikasi akan menimbulkan masalah yang serius. Dan masalah serius pada masa kini adalah kurang komunikasi di dalam keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi artinya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi saudara sekalian, komunikasi itu bukan hanya kita ngomong, tapi benar-benar lawan bicara kita juga dapat mengerti, memahami apa yang kita maksudkan. Dengan demikian kita harus mengirim pesan dengan tepat yang bisa ditangkap juga dengan tepat. Ini merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat. Sehingga kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara sekalian, satu kali ada orang kaya yang ingin mengunjungi papanya di kampung, tetapi dia mengirimkan terlebih dahulu hadiah untuk papanya yang sudah lanjut usia, seekor burung beo yang mahal sekali, harganya 70 juta. Kok mahal bener? Karena bisa mengucapkan 7 macam bahasa. Nah, setelah burung beonya datang, seminggu kemudian anaknya nyusul datang, lalu ditanya, "Pak, gimana? Hadiah saya sudah diterima, burung beo?" "Sudah, nak." "Terus gimana komentar papa?" "Enak." "Loh, maksudnya enak apa?" "Loh, kamu mungkin kirim, papa pikir untuk disembelih, udah dimakan." "Waduh, itu harganya 70 juta. Dia ngomong 7 bahasa." Oh, rupanya saudara dikirim lewat paket, pusing dia. Belum sempat ngomong, udah digorok dulu sama bapaknya yang tua ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi akan menimbulkan masalah. Nah, di dalam pernikahan, masalah pun seringkali terjadi karena komunikasi yang nggak nyambung. Pernikahan itu sebetulnya adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Dan tentu saja dua pribadi itu memiliki banyak sekali perbedaan. Beda pendapatnya, beda tata nilainya, beda kebiasaannya. Yang satu mencet odol dari bawah, yang satu mencet odol sembarangan. Ini kan bisa jadi ribut kalau tidak dikomunikasikan. Saudara, yang satu rapi, yang satu awut-awutan. Yang satu boros, yang lain iritnya luar biasa. Soal warna aja bisa beda. Suami mungkin suka warna cerah, istri suka warna gelap. Nah, perbedaan ini kan mesti dikomunikasikan. Ya. Jadi betapa penting komunikasi itu kita lakukan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa problem muncul karena rusaknya komunikasi. Manusia pertama, Adam dan Hawa, itu berkomunikasi dengan baik. Karena dalam Kejadian 2:25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang di sini bukan hanya berarti telanjang terbuka secara fisik, tetapi terutama terbuka secara jiwa, transparan, ada keterbukaan. Dan saya mau katakan di dalam pernikahan lebih gampang telanjang fisik daripada telanjang jiwa. Karena kadang-kadang orang sudah nikah pun masih tutup-tutupi banyak hal kepada pasangannya. Nah, orang yang terbuka adalah orang yang kelebihan ataupun kekurangannya boleh diketahui oleh pasangannya. Karena dia tahu pasangannya pun menerima dia sebagaimana adanya dan tetap mengasihinya. Tetapi sayang, dosa telah mencemarkan komunikasi keterbukaan yang sangat indah antara Adam dan Hawa ini. Apa akibat dosa terhadap komunikasi manusia? Yang pertama, dalam Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi akibat dosa yang pertama, di mana komunikasi itu menjadi rusak adalah pasangan suami istri menyembunyikan pribadi dari pasangannya. Tidak terbuka
Kalau dulu selama ini telanjang terbuka, sekarang mereka menutupi keadaan diri yang sebenarnya. Yang kedua, Kejadian 38, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, selama ini mereka kan komunikasi terbuka sama Tuhan, komunikasi terbuka kepada pasangannya. Sekarang lagi Tuhan jalan di taman, mereka bersembunyi, artinya mereka diam, tidak bicara kepada Tuhan, tidak bicara kepada pasangannya. Ini akibat dosa, saudara-saudara. Dosa merusak komunikasi. Yang ketiga, akibat buruk komunikasi karena dosa, dicatat di Kejadian 3:12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lah, lihat. Selama ini Adam dan Hawa saling mendukung, saling melengkapi. Sekarang malah menyalahkan. Tuh, gara-gara perempuan yang kamu kasih Tuhan, makanya aku makan buah itu. Lalu perempuan waktu ditegur, memang kamu makan buahnya? Ini ular Tuhan, gara-gara ular maka aku makan. Saling menyalahkan suami, istri, orang tua, anak, mentua, menantu. Itu terjadi akibat dosa. Yang keempat, Kejadian 4:9, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Nah, gara-gara dosa, maka komunikasi tidak lagi diwarnai dengan kejujuran, ketulusan, tapi bohong, penuh tipu daya. Pura-pura aja Habil nggak tahu tempatnya, pada dia baru membunuhnya. Jadi dosa merupakan dinding pemisah antara suami dan istri, orang tua dan anak kita dengan orang-orang yang lain. Dan orang yang hidup di dalam dosa, komunikasinya akan buruk. Sedangkan kalau kita hidup di dalam kekudusan, ketaatan akan firman, komunikasi akan baik. Baik dengan Tuhan dan semestinya juga dengan sesama. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak berkomunikasi dengan baik? Dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, bahkan di gereja di mana kita beribadah dan melayani. Kenapa kita tidak bisa berkomunikasi? Yang pertama, mengungkapkannya sulit. Sulit ngomong, nggak bisa ngomong. Ayo Bu, masalahnya apa? Cuma nangis saja. Karena merasa tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata. Yang kedua, kita tidak berkomunikasi karena merasa percuma. Percuma lah ngomong juga, nggak ada hasilnya. Saya udah berkali-kali ngomong, tetap gini aja. Malah tidak akan tambah baik. Sebetulnya ini salah. Kita harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi terbuka, sehingga masing-masing tahu isi hatinya dan mengharapkan solusi. Saudara tahu perang itu terjadi setelah dua negara yang masing-masing memiliki duta besarnya. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, duta besarnya dipanggil, komunikasi terputus, perang. Nah, karena itu perlu ada perantara, mungkin itu konselor, mungkin itu psikiater, atau hamba Tuhan, atau seorang rohaniwan yang mendampingi saudara supaya maunya istri apa, maunya suami apa, coba disepakati bersama, jangan merasa percuma. Yang ketiga, mengapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Karena kita menghindari keributan. Sehingga kita malas untuk mengemukakan. Udahlah, jangan dibahas. Daripada ribut, nanti ujungnya ribut. Udah diem aja lah. Dia bilang silent is golden. Benerkah? Diam itu emas? Atau diam itu cuma kuning doang, saudara? Karena kalau ada masalah, mesti terbuka dong. Jangan disimpan di dalam hati, nanti akhirnya meledak. Kalau kita tidak mau membicarakannya, kita akan terus-menerus hidup dalam kepura-puraan. Saudara, jangan bersembunyi dalam sikap diam karena takut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Carilah waktu yang baik untuk membicarakannya secara terbuka. Dan juga gunakan bahasa yang baik. Ya, kita perlu belajar seni bertengkar yang baik. Karena pertengkaran itu walaupun kita tidak harapkan, tapi pasti selalu ada di dalam keluarga. Nah, kita perlu belajar seni bertengkar dengan baik. Misalnya, yang kita serang masalahnya bukan pribadinya. Kita tidak mencari biang keladinya, kambing hitamnya, siapa yang bisa disalahkan. Tapi apa solusinya? Itu adalah seni bertengkar yang baik. Nah, hal ketiga yang kita perlu ketahui perihal komunikasi dalam keluarga adalah cara meningkatkan komunikasi. Nah, ini sangat penting, saudara.
Bagaimana kita bisa memperbaiki komunikasi kita satu dengan lain dalam keluarga kita masing-masing. Pertama, kita harus belajar mendengarkan dengan baik. Saya percaya setiap orang punya kebutuhan untuk dihargai dan dikasihi. Kalau tidak, pribadinya akan sakit. Dan bagaimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhan akan harga diri dan kasih ini? Cara yang paling simpel, mendengarkan dia. Anak yang didengarkan orang tuanya, spiritnya akan berkembang. Istri yang didengarkan isi hatinya oleh suaminya, nggak akan jadi orang yang sakit jiwa, tetapi pribadinya akan berkembang. Mendengarkan itu powerful, saudara. Sayang sekali banyak orang tua pada masa kini terlalu sibuk. Dia rela memberikan uangnya atau apa saja asal anaknya nggak ganggu dia, ngajak-ngajak ngomong. Dan tentu saja ini akan sangat merugikan anak itu sendiri. Belajar mendengarkan dengan baik. Nah, mendengarkan, to listen, beda daripada hanya mendengar, to hear. Saudara-saudara, mendengar itu bisa sambil lalu, tapi mendengarkan itu dengan seksama memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita, sehingga kita tidak salah tangkap. Kita perlu minta kepada Tuhan untuk kita bisa memiliki telinga yang dapat mendengarkan. Sediakanlah waktu untuk mendengar orang lain, pusatkan perhatian, taruh koran, mata jangan terarah kepada televisi tetapi kepada lawan bicara kita. Arahkan posisi tubuh kita kepadanya, tinggalkan kesibukan kita yang lain, lalu beri tanggapan terbuka. Artinya bukan ya tidak, tapi maksud kamu begini ya. Saudara memberikan tanggapan terbuka supaya apa yang dia omong saudara simpulkan dan kesimpulanmu itu benar. Lalu saudara mulai memberikan respon. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa mendengar itu cuma sesuatu yang pasif, cuma diam doang. Tapi ternyata keliru. Mendengar itu adalah sesuatu yang aktif. Kita harus melakukan banyak hal untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita. Ini adalah seni yang harus dipelajari karena membutuhkan konsentrasi tinggi untuk bisa memahami orang lain. Masalahnya kita lebih suka bicara daripada mendengarkan. Bahkan ketika orang lain sedang berbicara kepada kita, kita tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Kita hanya memikirkan jawaban apa yang kita akan sampaikan kepada dia. Kalau dia sudah berhenti bicara. Apalagi kalau beradu argumentasi, lagi ribut. Waduh, makin kita hanya memikirkan satu arah apa yang kita bicara kepada dia. Bukan apa yang dia sampaikan kepada kita. Padahal di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Saya percaya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya pernah membaca kisah ada seorang mahasiswa di Amerika Serikat, jurusan psikologi yang hampir putus sekolah karena tidak punya uang untuk membiayai studinya. Tetapi dengan sedikit uang tersisa, dia menulis dengan biaya murah iklan baris di sebuah koran yang isinya, saya menerima layanan mendengarkan. Siapa yang punya masalah, silakan datang, saya akan dengarkan. Dan biayanya 1 jam $20. Ternyata banyak orang datang, saudara. Terutama orang-orang tua yang sudah tidak pernah didengarkan lagi oleh anaknya, oleh cucunya, oleh orang-orang di sekitar. Waduh, mereka sharing, ngobrol. Nah, orang ini cuma selanjutnya terus modalnya apa? Kursi 2, meja 1, tisu. Karena orang yang lagi ngomong, wah suka nangis. Tapi saudara tahu, setelah selesai 1 jam, banyak orang merasa lega sekali. Padahal mahasiswa ini tidak memberikan petua atau jawaban apapun. Dia hanya mendengarkan orang-orang itu saja. Dan memang kebutuhannya bukan untuk diceramai, dikhotbahin. Kebutuhan mereka adalah untuk didengarkan. Kalau saudara suka mendengarkan orang lain, keluargamu, saudara akan menjadi orang kesayangan, orang yang paling favorit bagi dirinya. Itu sebabnya mari kita belajar mendengarkan dengan baik. Dan yang kedua, yang terakhir, kita harus belajar berbicara dengan bijaksana. Nah, untuk berbicara ini ada 2 hal yang kita juga perlu pahami. Yang pertama, menyangkut kuantitasnya, kuantitas komunikasi. Yang kedua, kualitas.
Nah, untuk kuantitas ini kita harus menyediakan waktu setiap hari bercakap-cakap dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, dengan anak kita atau orang tua kita. Herannya kalau lagi pacaran nggak usah disuruh, ngomong aja rasanya tidak ada lelahnya. Semua ada idenya, ngomong panjang lebar. Tapi kalau udah kawin, waduh ini harus diusahakan. Apalagi kalau kita sudah lelah pulang ke rumah inginnya diem. Terutama bagi orang yang pekerjaannya banyak bicara, salesman misalnya, atau orang yang sering memberikan seminar, penataran, termasuk pendeta, saudara. Ini kita harus usahakan berbicara di dalam keluarga atau masalah akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan saudara perlu tahu bahwa kebutuhan bicara wanita itu selalu lebih banyak dari kebutuhan bicara pria. Sebab gerakan mulut bayi wanita dari sejak lahir itu lebih banyak dari gerakan mulut bayi laki-laki. Nah, ada sebuah riset di New York yang mengatakan bahwa istri itu punya kebutuhan bicara dengan suaminya sekitar 45-60 menit setiap hari. Masalah muncul karena suami merasa cukup berkomunikasi dengan istrinya 15-20 menit saja setiap minggu, saudara. Lah kan masalah muncul nih. Ada sebuah riset di Praha, Ceko, pendeta mengucapkan rata-rata 3.420 kata per hari kalau dia tidak sedang khotbah. Prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Pelajar mengucapkan 8.760 kata. Tapi istri mengucapkan 15.300 kata. Bayangkan. Tapi jangan ketawa dulu karena rekor dipecahkan oleh ibu mertua. 19.800 kata. Dan saudara tahu istri dan ibu mertua kan sama-sama wanita. Karena itu mari kita menyediakan waktu untuk kuantitas komunikasi, terutama kalau lawan bicara kita adalah wanita, mungkin istri atau anak perempuan dan yang lain. Dan berikutnya adalah kualitas komunikasi. Saudara, kita perlu bicara, tapi bicara dengan bijaksana. Jangan cuma banyak bicara, malah yang akhirnya menimbulkan keributan. Perkataan kita itu sangat berkuasa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 12 ayat 18 juga berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Betapa pentingnya kita mengendalikan lidah kita. Apakah membawa hal yang baik ataukah hal yang buruk, itu semua ditentukan oleh ucapan kita. Menjinakkan lidah berarti seperti mengendalikan sesuatu yang membuatnya berguna dan menguntungkan. Misalnya air kalau tidak terkendali menjadi banjir bandang yang akan menghancurkan banyak rumah. Tapi kalau dikendalikan dalam sebuah bendungan itu bisa mengaliri sawah dan ladang, menyuburkan tanaman. Saudara tahu kenapa komunikasi itu buruk? Karena itu diakibatkan oleh pembicaraan yang tajam, yang cerewet, yang menghakimi. Amsal 25 ayat 24 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi daripada waduh, udah naik ke atas genteng lah kira-kira. Tapi soto rumah pada masa kini bukan di atap rumah. Banyak orang bersembunyi di tempat kerjanya, nggak pulang-pulang. Atau di jalan raya, atau di kafe, atau di rumah temennya. Saudara, kita harus belajar memiliki kata-kata yang membangun. Jangan mengejek dan meremehkan. Apalagi menyinggung-nyinggung anggota keluarga yang lain. Tolol ya kamu seperti ibumu mengungkit masa lalu. Wah, ribut besar akan terjadi. Kamu udah gembrot makan melulu. Waduh, itu sangat menyakitkan saudara-saudara. Karena itu berhati-hati dengan ucapan kita. Kita harus menyatakan kebenaran dengan kasih. Ada orang bilang, saya akan ngomong kebenaran apapun akibatnya. Itu tidak tepat saudara. Karena Alkitab mengajarkan kebenaran selalu disampaikan dengan kasih. Kalau tidak, kejam namanya. Kolose 4 ayat 6 juga berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pilihlah kata-kata yang membangun, penuh penghargaan, belajar memuji pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Jangan gampang mencela.
tapi kita kuatkan mereka. Saya percaya kalau setiap hari kita melatih kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, oh damai sejahtera akan terjadi di dalam pernikahan dan juga keluarga kita. Bahkan dalam hubungan kerja, hubungan di gereja, hubungan dengan masyarakat akan baik. Kalau apa? Kualitas dari komunikasi atau pembicaraan kita itu kita perhatikan. Akhirnya seperti yang kita telah baca dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki komunikasi yang baik yang dilandasi oleh kasih, firman Tuhan tadi berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa di antara saudara yang hari ini rindu pemulihan dalam komunikasi terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak, antara teman-teman di kantor, teman-teman di gereja, antara masyarakat? Maukah kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memampukan kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, yang berdasarkan firman? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sangat merindukan pemulihan di dalam keluarga kami, khususnya melalui komunikasi satu dengan yang lain. Ampuni kalau kata-kata kami seringkali menyakitkan. Tetapi hari ini kami mau kata-kata kami disertai dengan kasih. Ya Roh Kudus, mampukan kami supaya hati kami lebih tenang, damai sejahtera mengalir. Dan kami juga tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Kami sabar, menahan diri. Dan kata-kata kami adalah kata-kata yang selaras dengan firman. Dalam nama Yesus, pemulihan dalam keluarga terjadi karena pembicaraan kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.